boleh kalian berikan itu ketika pupuk yaitu non organik dan anorganik. Nah oke, selanjutnya kita akan pemberian pupuk. Nah, sangat diperingatkan ya, untuk pemberian pupuk itu boleh kalian berikan itu ketika pupuk yaitu non organik dan anorganik. Nah halo sahabat-sahabat petani, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagian video tentang cara merawat ya, tentang cara merawat jagung agar panennya itu berlimpah bertonton ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan juga apabila kalian menyukai channel ini kalian klik tombol like ya, tombol seperti ini. Dan apabila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini, akan saya jawab semuanya ya. Di sini saya udah boleh kalian lihat di sini sudah hampir 1 hektar sampai ke belakang di sana. Oke, sampai ke belakang sana saya sudah menanam jagung ya. Barangkali ada yang ingin berkunjung, silahkan berkunjung di Lampung ya, khususnya di Lampung. Yang pertama kalian terapkan ya untuk merawat jagung adalah pembenihan ataupun pemberian biji jagung seperti ini. Pemberian bibit jagung itu kalian berikan, misalkan jagungnya boleh apa saja, tapi yang terpenting ketika kalian memilih jagung itu harus jagung yang besar seperti itu. Nah di sini udah ada pohon jagung. Yang pertama kalian lakukan adalah satu, tentang kebersihan. Jadi jangan sampai ya, coba dilihat di sini, ini sudah amat kotor dan juga ada rumput liar. Tapi saya menyarankan ketika pohon jagung ini kecil, kalian memberikannya itu sedikit saja ya, hanya rumput liar yang kecil-kecil yang boleh bertumbuh. Tapi kalau sudah seperti ini boleh bertumbuh, tapi kalau ketika rumput yang kecil itu tidak boleh tumbuh. Nah itu adalah salah satu kuncinya, yaitu tentang kebersihan. Jangan sampai ada rumput-rumput yang bertumbuh liar di jagung ya. Lalu yang kedua ada pemberian pupuk. Nah pemberian pupuk ini ya boleh kalian lihatkan. Ketika kalian tidak memberikan pupuk seperti ini, maka adalah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah produk gagal yang tidak bisa dilakukan ketika kalian tidak memberikan pupuk ya. Organiknya sendiri kalian berikan pupuknya yang tai ayam ataupun kotoran ayam. Nah yang kedua atau yang selanjutnya kalian siapkan seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan untuk pengairan ya. Untuk pengairannya sendiri boleh kalian berikan ketika pagi sore ataupun sore pagi, atau bisa dibalik lah, terserah kalian. Yang penting jangan sampai ya pohon jagung seperti ini tidak diberikan air. Kalau misalkan kita menanamnya itu di lahan ataupun tanaman yang kering seperti ini, kalian itu sangat diperlukan ya. Setelah kalian menanam jagung, kalian juga perlu memperhatikan buahnya. Nah ini perbedaan buah yang berhasil dan ini adalah buah yang tidak berhasil. Nah ini bisa kalian lihat ya teman-teman, ini ada sekitar 10-an senti itu tidak ada jagungnya dan hasilnya sungguh tidak baik ya teman-teman. Ini adalah buah yang kurang berhasil. Nah ini adalah buah yang berhasil ya. Kita lihat coba terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini adalah buah yang berhasil ya teman-teman. Ini tidak ada yang tidak berbuah ya, tidak ada rongga sedikit pun. Nah ketika satu jagung itu ditanamin satu, ataupun ketika satu pohon ini ada buah satu dan ini perbedaan ada buah dua, mending kita yang ada pada buah satu seperti ini. Mengapa demikian? Karena itu akan memberikan yaitu tentang kesesuaian dari tanaman ini. Nah ketika tanaman ini berbuah satu, maka dia zat-zat yang ada hanya berfokus pada satu buah. Beda lagi seperti buah yang ada di sini, dia fokus sama 2 buah. Nah itu perbedaannya. Dan
karena di sini saya akan memanennya mungkin sekitar 20 harian. Nah, saya sudah akan mengeringkan. Nah, untuk pemanfaatan dari daun dari jagung sendiri, saya itu akan memberikan kepada hewan ternak. Nah, misal hewan ternaknya itu sapi, jadi dari mulai batang hingga buahnya itu akan bermanfaat untuk kita. Misalkan kita ingin menjualnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita di sini ke samping. Ya, di sini sudah lumayan ya, boleh kalian lihat. Ini ada sekitar 1 hektar sampai ujung sana. Insya Allah ini akan mendapatkan 1 hektar ya, bisa mendapatkan 5 ton ataupun 9 ton, seperti 5 sampai 9. Minimal paling jelek itu 5 ton. Kalau misalkan kalian tanamannya bagus, kalian dari pembibitan, juga dari untuk pemberian air, pemberian pupuk dan juga perawatan itu bagus, maka hasil yang akan kalian dapatkan itu juga akan bagus. Tapi sebaliknya, ketika kalian merawatnya itu tidak sungguh-sungguh, tidak seperti anaknya sendiri. Jadi saya berikan tips untuk pemeliharaan dari jagung ini, kalian harus berikan pemeliharaan yang sungguh-sungguh, karena jika tidak sungguh-sungguh akan memanennya itu tidak baik, seperti itu ya. Oke, untuk bagi teman-teman yang akan menanam jagung ketika rumputnya banyak seperti ini, ada 2 cara. Yang pertama adalah caranya kalian buburi dengan cara manual, bisa memperkerjakan orang ataupun siapa saja. Lalu yang kedua ada penyemprotan. Nah, cara yang kedua sebenarnya itu boleh dilakukan untuk penyemprotan, akan tetapi biasanya akan merusak ya jagung ini, karena dia akan mengandung seperti zat-zat kimia. Nah, ini kurang bagus. Tapi kalau kalian membersihkan secara manual itu akan memberikan efek yang baik untuk jagung. Tapi secara finansial ya teman-teman, secara finansial itu kurang bagus karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan jika sudah berumur 70-an hari, maka untuk rumput yang selebat ini itu tidak apa-apa ya. Jadi saya sarankan tidak apa-apa. Boleh dilihat di sini ya, itu rumputnya sangat banyak, tapi ini sudah mau panen. Jadi tinggal nunggu hari maka akan kita panen. Oke. Nah, dari mulai pertama itu tentang penggurukan ataupun penggundulan ataupun bisa kalian sebut untuk pencangkulan, itu bisa dilakukan secara mesin rotari ya. Jadi teman-teman barangkali ada yang ingin mesin rotari, boleh promosi di bawah ini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah pemberian bibit ya, pemberian bibit pada jagung yang sudah dirotari. Lalu yang ketiga adalah pemberian pupuk, ataupun ketika sudah dirotari kalian memberikan pupuk. Nah, untuk pupuknya sendiri saya sarankan tadi sudah dijelaskan, yaitu kotoran ayam. Jadi kotoran ayam ini sangat bagus. Lalu ada pemberian pada biji jagung. Lalu yang keempat ada perawatannya dari mulai penyemprotan. Untuk penyemprotan sendiri ada obat buah ya teman-teman, ada obat buah. Lalu yang kedua ada penyemprotan untuk rumput ya, rumput liar itu bisa disemprot, itu tidak apa-apa kalau misalkan jagungnya masih kecil. Nah, lalu yang terakhir pengairan dan juga perawatannya hingga besar. Nah, mungkin itu saja teman-teman pada video kali ini. Semoga yang akan ataupun yang ingin memulai dari perawatan jagung ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya. Masukan dan saran, kritikan boleh saja tulis di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan saya doakan semoga panennya itu lebih besar dari tahun ke tahun. Bye bye teman-teman.